Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fikih toharoh. Pengertian fikih toharoh adalah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Fikih toharoh, adapun toharoh dalam ilmu fikih yang pertama menghilangkan najis, kemudian berwudu, mandi, dan tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Macam-macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan air embun. Air tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua air muyamas atau air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga air mustakmal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang keempat air mutanajis atau air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Bermacam-macam toharoh, bersuci dari dosa atau taubat. Bertaubat kepada Allah merupakan toharoh rauniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Bersuci menghilangkan najis. Menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha, berarti kotoran atau yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis yaitu bangkai, darah, babi, hammer, dan benda cair apapun yang memabukkan. Anjing, kencing, dan kotoran atau tinja, susu batang yang haram dimakan dagingnya, wadi dan matsi, muntahan dari perut. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Kemudian najis mutawasihah atau najis sedang, ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua, najis hukmiyah ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya dibilas dengan air, sehingga hilang semua sifatnya atau bau, warna, rasa, dan rupanya. Kemudian najis mukhaladoh adalah najis besar, ialah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Bersuci dari hadas. Menurut peristiwa, sedangkan menurut sya'ra adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang
hukum dengannya tidak sah, karenanya tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh, lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syarok, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Rukun wudhu antara lain niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib artinya urut. Kemudian mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-huslu artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian sya'ro berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh, disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini hukumnya adalah wajib dan ada yang sunnah. Kemudian tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai gantinya berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Kemudian istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu 2 jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Hikmah bersuci. Toharoh termasuk tuntunan fitrah. Memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam, memelihara kesehatan, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Toharoh berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Kesimpulannya adalah kebersihan yang sempurna menurut sya'ro disebut toharoh merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya, dan mensucikan karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf untuk makalahnya sudah saya kirim di email ya, Pak. Oke. Silakan yang mau bertanya untuk bisa mengacungkan tangan pakai raise your hand itu di pakai ini ya, pakai kode itu di situ ya. Silakan. Di close dulu itu share screen-nya ya. Oh iya, Pak. Oke, ini ada Helmi,
kemudian ada Nur Mujahidah. Silakan Helmi, silakan. Mas Helmi, Silakan. Jadi, soalnya apa Mas? tadi disebutkan apa yang istija ya? Yang Istija, iya. iya yang bersuci lebih baik menggunakan batu itu ya. Iya. Benar ya, Mbak? Itu Iya. ada ketentuannya, maksudnya tuh apa batu terserah atau caranya tuh gimana ya? Oh untuk iya. bersucinya, iya. Untuk cara bersucinya ya boleh saya jawab. Sebentar, Kan, ditulis dulu. Mas iya. Kemudian yang kedua tadi Mbak Nur Mujahidah, silakan Mbak Nur. Ya, Mbak Sylvia, di sini saya ingin bertanya. Tadi ada untuk cara bersuci yang mandi, ada mandi wajib dan mandi sunnah. Kasus apa saja yang menyebabkan seseorang harus mandi sunnah? Terima kasih. Oh iya. Oke, kemudian yang ketiga ada Imam Wahid. Yuda Pak. Ya, sebentar. Giliran. Imam, silakan. Paling ganteng, Pak. Baik, saya akan bertanya, Pak, mengenai sesuci ya, Pak. Apabila tidak ada air dan itu diharuskan kita bersuci, pengganti air tersebut ialah apa? Pengganti ini ya, pengganti air. Oke. Medianya, Pak. Untuk bersuci. Sudah dipahami ya? Iya, Pak. Oke, yang selanjutnya si Eka. Silakan, Eka. Pertanyaannya Mas Eka Yuda. Ya, itu kasihan. Pertanyaannya maksimal berapa, Pak? Saya sendiri loh, Pak. Udah maaf belum pertanyaannya. Silakan. Maaf, Pak, pertanyaan saya hampir sama dengan sebelum. Oh, berarti nggak jadi. Oke. Oh iya. Ya, Pak. Oke, Ya, mantap Mas Eka. Bella, ayo. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Kalau misal orang lagi sakit, terus misalnya tangannya atau kakinya diperban, itu kan nggak boleh kena air. Lah itu boleh tayamum atau enggak? Iya. Oh iya. Ya. Satu lagi siapa? Maulana. Silakan. Jite sih jadi, Bu. Silakan Maulana. Duit. Dah. Saya mau menanyakan soal mandi besar ya, Pak. Bagaimana kalau mandi besar itu di ruang sekitarnya itu tidak ada air dan apakah bisa dilakukan dengan tayamum? Dan tolong sebutin ayat dan hadisnya kalau emang itu bisa dibuat tayamum. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Mbak Sylvia untuk memberikan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaannya Mas Helmi tadi ya, Mas. Siap. Tadi kan jenengan tanya istinja ya. Istinja itu kan membersihkan apa-apa yang telah keluar dari satu jalan. Itu kan maksudnya tuh di antara dua jalan tuh kubul atau dubur. Nah, itu yang ditanyakan cara membersihkannya ya? Iya. Cara membersihkannya menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya. Iya, yang penting bendanya yang bersih dan suci, Mas. Dan itu hukumnya wajib berdasarkan sebuah hadis gitu. Oh iya. Ya, makasih Mbak. Bisa dimengerti Mas Helmi? Bisa Mbak Sylvia. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Kemudian tadi Mbak Nur Mujahidah ya. Tadi menanyakan iya, mandi sunnah ya, Mbak? Iya. Mandi tata cara mandi ini ya. Kasusnya mah Mbak Sylvie, kasusnya yang menyebabkan mandi sunnah. Yang menyebabkan ya. Nah. Pak Yuda.
sebentar. Oke, Mungkin saya akan menjawab ini punyanya Mbak Bella dulu ya Mbak ya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Ya, tak terima Jadi nih. kan Mbak Bella nanya orang lagi sakit boleh tayamum enggak ya untuk sholatnya ya Mbak ya? Iya. Nah kalau di dalam agama Islam itu kan menganjurkan sholat itu kan wajib. Nah misalnya kita nggak bisa jalan, kita terbaring di tempat tidur, nah itu ini Mbak disunahkan buat tayamum. Jadi itu sah-sah saja Mbak. Diperbolehkan untuk tayamum bagi yang lagi sakit. Halo, bisa dimengerti Mbak Bella? Maksudnya cuman yang lagi kan misalnya maksudnya gimana? Maksudnya yang wajib gimana? Oh ya udah. Maksudnya lagi loh. Cari ide misalnya gimana? Gimana Mbak, bisa ini belum dimengerti? Iya. Nanti tanya sama Pak Agus saja. Oh boleh nanti. Kalau menurut saya ya apa itu namanya tayamum tuh boleh untuk orang yang ini yang lagi sakit, soalnya kan nggak bisa jalan kan. Kalau menurut saya. Terus tadi Mas Yuda nanya ini ya Mas, pengganti air untuk bersuci ya. Halo, Pak Yuda. Jadi pengganti air untuk bersuci itu bisa memakai. Oh iya maaf Pak. Jadi pengganti air untuk saya mandi besar Pak. Oh gitu. Nah, itu Mas Imam yang tanya. Oh Imam ya betul Imam. Maaf. Jadi pengganti air untuk bersuci itu bisa menggunakan ini Mas, menggunakan debu. Gimana Mas? Halo, yang nanya tadi siapa ya? Iya Mbak, bisa diterima. Mohon maaf sambil kerja lapangan Mbak. Oh ya, maaf. Tadi yang belum saya jawab pertanyaannya Mbak. Irfan. Tadi habis dari Jogja. Yang mandi besar ya Pak? Iya. Oh Pak Agus. Mbak Mujaidah ya. Mbak Mujaidah. Pak Agus ini absennya gimana Pak? Mohon maaf baru gabung. Itu di chat itu, tulis di chat aja. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang terlambat. Ya silakan lanjut. Oh ya Mbak Nur Mujaidah tadi pertanyaannya gimana Mbak, mandi sunnah? Iya kan kalau misal mandi wajib kan ada tadi sebab-sebabnya ya, karena apa aja kayak gitu. Nah ini yang menyebabkan seseorang untuk mandi sunnah tuh apa Mbak? Yang mandi sunnah ya? Iya. Oh iya, yang menyebabkan mandi sunnah. Bentar ya Mbak. Sakit ya. Jangan lagi. Dewi lo yang menyebabkan mandi sunnah ya. Semangat ya Mas. Nggak mandi wajib aja po. Semangat. Mama. Wah, dangdutan. Yang bisa saya jawab ya Mbak? Ya. Yang mandi sunnah itu bisa dilakukan. Halo Pak Yud. Saat kita mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nah itu kita disunahkan untuk mandi dulu Mbak.
Oh, ya. Okay. Kemudian ada mandi karena setelah memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Terus kemudian jika kita akan menunaikan ibadah haji sama umroh itu disunahkan buat mandi dulu. Seperti itu, makasih, Mbak. Bisa diterima. Ya, makasih. Bisa sekali. Untuk pertanyaannya yang terakhir, Mas Maulana ya, Mas? Iya, Mbak. Jenengan tanya mandi ini ya, mandi besar ya? Ya, itu bisa dilakukan dengan tayamum enggak gitu loh, Mbak. Oh, maksudnya bisa dilakukan dengan tayamum apa enggak gitu ya? Ya, kalaupun bisa itu mau minta tolong sebutin apa dasar-dasarnya, Mbak, mulai dari surat sama hadisnya. Kalau menurut saya ya, Mas, mandi besar itu kan tadi udah tertulis ya, mandi besar itu termasuk mandi wajib, karena yang termasuk mandi besar itu yang pertama hubungan suami istri. Nah, itu harus wajib mandi besar. Terus kemudian mengeluarkan mani. Nah, itu memang wajib harus mandi. Terus kemudian orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Kemudian saat wanita yang mengalami menstruasi, nifas, serta setelah melahirkan itu. Seperti itu, Mas. Nah, dan kalaupun posisinya nggak ada air itu gimana, Mbak? Kalau posisinya nggak ada air ya, mungkin nanti bisa bertanya lebih jelas lagi sama Pak Agus. Gimana, Mas? Oh, siap, Mbak. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Sudah, Pak. Ini sudah saya jawab semua. Oke, terima kasih ya untuk presentasinya. Jadi saya awali dari yang terakhir tadi dari Mas Imam ya. Mas Irfan atau Mas Imam tadi, Mas? Irfan, Pak. Irfan ya. Jadi Mas Irfan gini, terkait dengan dengan pengganti mandi itu, kalau tidak ada air tentu dengan tayamum. Tayamum itu bisa menggantikan mandi dan wudhu. Karena faktor darurat yang dihadapi oleh seseorang itu. Faktor darurat itu salah satunya karena tidak ada instrumen seperti air yang seharusnya ada tidak ada, namanya begitu. Kemudian yang kedua karena faktor darurat karena kondisi. Karena faktor kondisi maksudnya kondisi sakit yang mana seseorang yang tidak mampu untuk melakukan toharoh sehingga kemudian memaksa dia untuk mengganti air itu dengan instrumen yang lain yaitu dengan cara tayamum. Nah, itu maksudnya begitu ya. Itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Itu. Kemudian menyambung juga tadi terkait dengan bagian yang ditanyakan oleh si Mbak Nur Mujaidah apa ya tadi ya. Bagian tangan ataupun kaki yang terluka itu yang tidak memungkinkan untuk kemudian dibasuh ya itu tidak usah dibasuh gitu ya. Tetapi kalau ada bagian yang lain yang masih memungkinkan untuk dibasuh untuk wudhu, maka itu harus dilakukan itu semampunya itu. Yang namanya melaksanakan syariat itu semampunya, maksudnya semampunya itu ya artinya dalam batasan seorang itu ya mampu untuk melakukan itu. Jika ada terluka yang kemudian tidak memungkinkan untuk bisa dibasuh, ya nggak usah dibasuh. Cukup yang tidak terluka itu saja. Nah, ketika masih bisa melaksanakan toharoh yang semacam itu, ya nggak perlu diganti dengan air. Maksudnya nggak perlu diganti dengan air itu karena bagian tubuh yang lainnya itu masih memungkinkan untuk toharoh dengan air. Karena yang terluka itu kan cuma salah satu tangan atau salah satu kaki saja. Jadi kaki yang lain, tangan yang lain yang tidak terluka itulah yang kemudian menjadi bagian yang harus atau menjadi bagian rukun daripada wudhu. Sementara yang tidak bisa itu ya dibiarkan begitu. Artinya itu adalah sesuatu yang ma'fu, sesuatu yang dimaafkan menurut syariat. Gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan masalah
istinja itu ya. Kalau memang zaman dahulu itu istinja itu dengan cara istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu itu. Karena instrumen zaman dahulu itu apa namanya? Adanya batu itu di tanah Arab itu enake ya watu karo ini dengan pasir itu batu dan pasir. Maka disebut dengan membersihkan apa namanya? Dua lubang itu ketika tidak ada air, maka dengan cara istijmar, dengan cara menggunakan batu itu. Tapi kan menurut para ulama dan sebagian hadis yang lain itu sebenarnya istinja itu tidak hanya dengan alat itu, dengan batu itu, tapi dengan yang lainnya, dengan kayu, dengan kalau sekarang tisu begitu ya, yang umum digunakan itu. Nah itu kalau di hotel-hotel itu kan tisu itu dimanfaatkan. Itu juga sama, itu sebagai alat istinja. Ketika tidak ada air, maka itu bisa digunakan untuk istinja. Begitu. Tidak harus dengan batu. Itu. Kalau zaman dahulu batu itu ya. Kalau sekarang ya dengan tisu. Itu. Kemudian tadi sudah benar apa yang diungkapkan oleh Mbak Sylvia itu terkait dengan masalah pengganti apa yang menyebabkan mandi sunnah itu ya, yaitu karena faktor sholat Jumat, mau pergi Jumat, pergi sholat hari raya, kedua hari raya itu ya, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian juga mau pergi apa namanya melaksanakan umroh dan haji begitu. Mengapa itu kok disunahkan sholat Jumat? Karena mau berkumpul dengan orang lain, itu supaya badannya itu tidak bau, karena mau berkumpul dengan orang lain yang menyebabkan orang lain itu terganggu begitu. Maka disunahkan. Maka salah satu hal yang disyariatkan di dalam agama itu adalah juga terkait dengan masalah berkumpul dengan orang lain itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melarang umpamanya seseorang itu makan makanan yang menyebabkan bau mulut itu seperti jengkol, pete, bawang itu bau-bau yang menyengat itu tidak boleh dilakukan. Jadi mandi itu disunahkan itu karena kita mau berkumpul dengan orang banyak, orang lain. Makanya kemudian ditekankan ketika Jumat selain apa namanya berkumpul dengan orang lain selain mandi itu adalah menggunakan wewangian. Itu disunahkan itu parfum. Itu dianjurkan, disyariatkan oleh agama begitu. Kemudian apa lagi tadi yang belum terjawab tadi? Si Helmi tadi apa? Si Helmi tadi istijmar ya? Sudah ya? Iya. Kemudian si Mbak Bella itu orang yang lagi sakit boleh tayamum. Boleh. Oh, kalau lagi sakit saja itu ya? Iya, Pak. Tadi Pak yang diperban itu loh, Pak. Oh ya sudah ya. Tadi sudah saya jawab. Oh ya. Sudah saya jawab itu ya. Oke. Jadi kalau yang diperban itu nggak perlu dibasuh gitu ya. Jadi yang tidak diperban aja yang dibasuh itu. Begitu. Berarti tetap wudu biasa ya? Wudu biasa, karena anggota yang lain kan tidak luka. Ya kan cuma satu anggota saja itu, ya. Sementara kalau hadisnya itu saya kira ada yang terkait dengan mandi besar yang itu diriwayatkan oleh Amr bin As itu. Itu pernah satu ketika itu kan jadi salah seorang sahabat itu ketika junub begitu, kemudian tidak mendapati air, kemudian guling-guling di tanah itu. Nah, setelah itu kok lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab itu, kalau Anda mau bersuci itu tidak begitu caranya, tapi caranya begini. Ditunjukkan oleh Rasulullah dengan cara tayamum itu. Dulu pernah sahabat itu karena faktor junub itu guling-guling di tanah itu. Maka Rasulullah tersenyum itu ketika dilapori sahabat yang melakukan demikian itu. Maka Rasulullah kemudian mencontohkan dengan cara tayamum. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As, sahabat Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi itu salah satu hadis yang cukup terkenal itu terkait dengan masalah cara mandi ya yang kemudian diganti dengan bertayamum begitu. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan sekaligus mandi begitu ya. Hanya saja memang kalau tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Ketika sholat lagi harus tayamum lagi. Jadi setiap kali mau melaksanakan sholat harus tayamum lagi. Jadi tayamum itu hanya untuk satu kali pelaksanaan sholat begitu. Jadi tidak secara umumnya untuk beberapa sholat itu tidak sebagaimana wudhu, tapi tayamum hanya untuk sekali sholat saja, pelaksanaan sholat saja. Oke, saya kira begitu ya untuk untuk presentasi kali ini, dan kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang begitu. Silakan Mbak Sylvia untuk diakhiri pertemuan kita. Ya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak. Sekian presentasi yang saya persembahkan. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan nuliskan di chat ya, nomor MPM. Oke, dari saya terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kuliah apa lagi ya?